Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada bab 4 di kelas 9, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada kompetensi dasar 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan keempat ini akan kita bahas adalah 1. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia. 2. Penyebab konflik dalam masyarakat. 3. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 4. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. 5. Sikap positif terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, akan kita jabarkan satu persatu. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman dalam bangsa Indonesia secara positif tentu saja akan menambah khasanah bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain secara negatif, keberagaman yang ada akan berpotensi konflik apabila sewaktu-waktu terjadi benturan atau gesekan. Konflik yang mungkin terjadi adalah 1. Konflik antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan, bahkan ancaman disintegrasi bangsa. 2. Adanya keinginan-keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun terjadinya perpindahan penduduk di sekitar perbatasan ke negara yang bersebelahan. 3. Timbulnya dinamika pergolakan masalah sosial. 4. Terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan dan pembangunan. 5. Tidak siap bersaing dengan para pendatang. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya 1. Terciptanya integrasi nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya 1. Terjadi konflik dalam masyarakat. 2. Muncul sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegangan teguh. 2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. 3. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. 4.
fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dan dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. Penyebab konflik dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain: 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapaian tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, pertentangan, atau konflik. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Akibat negatif konflik adalah 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. 1. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. 2. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara 1. Preventif, artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi, seperti adanya sikap toleransi, kerjasama, dan sebagainya. 2. Represif, artinya upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa,
dan sebagainya. Tiga, kuratif, yang artinya upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Sikap positif terhadap keberagaman bangsa Indonesia. 1. Memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama dalam rangka mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. 2. Adanya solidaritas yang didasarkan atas kesatuan. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya. 5. Menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Nah, sampai sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami. Tolong disimak videonya, tonton terus sampai habis. Kita akan bertemu lagi pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.